peringatan HSN, Hari Santri Nasional. Tanggal berapa? 22 Oktober. Diperingati sebagai Hari Santri Nasional melalui keputusan Presiden Kepres nomor 22 tahun 2015, dibacakan langsung oleh Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo di Masjid Istiqlal 22 Oktober tahun 2015. Berarti sekarang 2023 adalah peringatan Hari Santri yang ke-8. Alhamdulillah. Moto Hari Santri 2023 adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Kamu tuh apa loh moto Hari Santri 2023? Jihad Santri Jayakan Negeri merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa santri punya andil besar di dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Sebab korelasinya, kalau tidak ada resolusi jihad yang difatwakan oleh Habibur Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober, niscaya tidak akan pernah terjadi peristiwa 10 November. Yang kemudian 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sehingga pantas kalau kemudian orang-orang kita menuntut kepada pemerintah sebagai pengakuan perjuangan kaum sarungan, perjuangan para santri 22 Oktober supaya dijadikan satu hari libur nasional, walaupun penuh dengan rintangan dan juga tantangan. Jare wongnya ngomong apa? Rata-rata temen wis ana tanggal 1 Muharram apa sih? Hari apa? Tahun baru Islam. 1 Muharram tahun baru Islam itu sifatnya umum, siapa saja angger Islam ya tahun barunya 1 Muharram. Tapi 22 Oktober itu adalah perjuangan para santri, perjuangan para kiai. Sebab sejarah mencatat kontribusi para kiai itu sudah terbentuk sejak sebelum Indonesia itu merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, para kiai, para santri itu sudah berjuang di tanah air. Dan yang paling menonjol perjuangannya adalah kiai-kiai santri yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Kalau melihat sejarah, pemilihan umum yang dilaksanakan zaman Orde Lama 1955 itu menghasilkan 5 besar partai. Yang pertama adalah PNI, Partai Bung Karno, mendapatkan 22,3%. Yang kedua adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan perolehan 20,4%. Yang ketiga Nahdlatul Ulama, berapa? 18,6%. Yang keempat PKI, berapa? 15,9%. Yang kelima PSI, Partai Serikat Islam Indonesia, 9,1%. Angka total dari 5 partai itu jumlah sudah 90% lebih. Sementara peserta pemilu tahun itu ada 172 partai. Nomor 6 sing lihat anake Parkindo
Partai Kristen Indonesia mendapat suara 6,7%. Artinya apa? Bahwa saat itu yang menguasai masyarakat Indonesia itu dari 3 unsur nasionalis, ya, yang masuk pada PNI, unsur agama, yang masuk pada Masyumi dan Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga adalah unsur PKI, komunis, masuk pada partai komunis. Sehingga kemudian Bung Karno itu membuat aturan negara berdasarkan NASAKOM, nasionalis, agama, dan komunis. Karena memang 4 partai itulah yang menguasai Indonesia. Masyumi menolak, tidak mungkin agama bercampur dengan PKI, sebab PKI haluannya ateis, anti Tuhan. Wakilnya Masyumi. Tapi NU atas saran daripada Mbah Kuadar di rumah turakan orang kita masuk NASAKOM enggak apa-apa. Alasannya agar agama tidak masuk ke aturan pemerintah, maka tidak ada ruang bagi kita untuk ikut mengatur negara. Suka lebu daripada ngado, sehingga kita tahu apa yang ada di dalamnya. Hebat. Demi rakyat, demi masyarakat masuk, walaupun Masyumi sama sekali tidak akan masuk. NU wani masuk, dan alhamdulillah sampai sekarang organisasi kemasyarakatan yang pernah menjadi partai politik masih eksis, hanyalah Nahdlatul Ulama. PNI bubar. PNI berdiri tahun 19 berapa? 27, kan setahun tahun NU. Bubar tahun 1971. Bubar PNI. Masyumi berdiri tahun 1945, bubar tahun 60. PSII berdiri pada tahun 45, bubar 60. Singrat dan Tua PKI berdiri tahun 1920, 1965 setelah meletusnya G30S PKI dibubarkan. Hanya NU yang sampai sekarang masih ada. Itu karena apa? Perjuangan para ulama. Bimbing sarana dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hidup di Nusantara. Itu bukti perjuangan jihad para santri. Untuk zaman sekarang jihad kita di samping juga berjihad dalam lembaga pendidikan. Santri balik pondok mungkin ya katanya pegawaiannya mulang ngaji, anak sinang rumah, anak sing madrasah, anak sing majelis taklim. Ya Allah, tekun nemen ya. Mulang rumah gandina bocah pada ngaji ya. Nyoba takon, ya bermakat bocah jalur ibadah apa boten? Boten. Sistemku nak modele kemis, sing pemisan. Ya Allah. Sabtu terang. Sabtu Ahad Senin Selasa malam Kamis sudah. Oke. Ya. Sudah ini pagi-pagi kalau ngarepe. Ya. Karo ngantuk. Udah ora di malam Kamis bocah asing. Sing boten marani. Boten mau sing dubi. Apa tingkahnya kan bisa. Ikhlas apa boten? Ya, ikhlas ekor. Kalau kira-kira mau satu kan gampang ditanya orang. Kayak wong iki kumpis ora makan, yang mau satu mesti ya. Oke, Pak. Ikhlas kok ikhlas. Itu perjuangan. Ngapunten, iki kita mesti cari informasi. Belum pernah dosa awal 95 saiki 2023. Aja tak kono yakin isi-isinan.
mulai kalau mlebet honor 24.000 40.000 esambel sampai saiki 2023 pirang tahun teh hitung hampir 30 tahun 200 rong bending kudu ke Samsung tinggal tuku Samsung ini yang bungkus 12 bungkus bae sekurang 2.000 guys saya 1.000 sih aduh kan gak juta aduh siapa sabulan orang sikat giginan lembang orang ya Allah kita niatkan untuk berjihad di tengah masyarakat. Tapi kesempatan jihad santri itu bukan hanya untuk sekedar mengajar di tengah masyarakat, tapi juga harus bisa mampu mengisi posisi-posisi yang penting. Terutama untuk zaman sekarang adalah pentingnya orang-orang yang duduk di parlemen. Paham ya? Penting kita punya orang-orang yang duduk di parlemen. Sebab zaman sekarang itu yang dibutuhkan adalah peraturan perundang-undangan. Butuh itu. Satu contoh yang nyata coba. Andaikan undang-undang full day school jadi diketok palu, sudah diketok palu, niscaya madrasah-madrasah kita bubar ya orang payu. Di samping madrasah orang payu, akidah anak kita kira-kira mau dibawa kemana? Walaupun dulu solusinya begini, ini nanti full day school berangkat pagi sampai sore, Sabtu Minggu brai, gak kesimai bu, sing jelas makan esok balik sore, ya. Bocah balik sekolah kira-kira jam 5 atau tengah 5, orang kan bahkan mungkin berbunyi madrasah. Gari keselek, gari loyone umpet harus diperes kali esok dipaksakan lebu madrasah mau pelongo wonten sedaya punika rencanane lan sekolahan pandiwai pelajaran agama kaya madrasah nyokakon sing mulang sapa bukan jebule guru yang diberbantukan ke sekolah itu adalah orang-orang yang berjeng batu kae anjok umat bukan lawan orang tua. Untungnya ada wakil-wakil kita yang memperjuangkan tentang itu, tentang keberadaan madrasah di dunia. Pentingnya kita punya wakil di parlemen. Paham ya? Penting melalui program bendera itu penting. Ja'far bin Abi Thalib berjalan tangannya di tugel tangan tugel tangan jiwa tugel bendera dikempit ngabokala mobat pabrik supaya apa bendera tetap berkibar mempertahankan bendera eksistensi. Penting kita merebut tempat-tempat posisi-posisi yang penting, itu penting sekali, harus tahan banting. Walaupun sekarang bodoh pernah itu pasti yang namanya perjuangan. Kita ingat sejarah tahun 718 Masehi. Waktu itu Daulah Bani Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah ketika masih berusia 34 tahun. Bulan ini MK memutuskan batas minimal calon presiden dan wakil adalah yang berusia 40 tahun. Tapi anak kembali atau yang sedang garis miring sudah pernah menjadi kepala daerah. Angger wis tahu utawa lagi menjabat kepala daerah di bawah 40 tahun pun boleh. Umar bin Abdul Aziz 34 tahun diangkat jadi khalifah. Tapi dengan kita kan usia batas minimal 40 tahun sebab Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 tahun.
40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Wong kan bisa dibilang umur 40 tahun ya. Awit cilik nganti gede dewasa sisen ombyong dinteni muga-muga anu wis 40 tahun iren mandeg istiqomah jamaah. Tapi yang 40 tahun ku ajeng ombyong bae wis aja dinteni alamat ya sampai Musa. Tahun 718 Umar bin Abdul Aziz niku diangkat menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukan ke daerah Persia, terjadi peperangan dan ternyata ada 20 tentara Muslim yang ditawan oleh tentara Persia. Dari 20 tentara yang ditawan oleh tentara Persia, dites sampai di mana militansinya kepada agama kita. Raja Faisal menawarkan hadiah yang begitu besar kepada tentara Muslim. Dipanggil siji-siji. Haji masuk. Komandannya. Takoni. In daqalta ala dini aqtaitu kamalan kasiron. Anggap sampean gelem mlebu maring agamaku, agama Nasrani, akan aku beri harta benda yang begitu banyak. Yang terusannya akan aku beri wilayah dan kamu menjadi kepala daerahnya. Warnanya apa? Godaan. Gelem mlebu meneh tak duwe duit sing akeh, duwe kekuasaan. Tapi yang sampai ora gelem aku bunuh kan. Jadi tentara Muslim jawab, lebih baik aku hidup dalam kesengsaraan, yang penting tetap berpegang iman Islam, dan lebih baik aku mati daripada aku menjual agama. Raja Faisal jengkel dengan jawaban tersebut. Tugel gulunya keras. Gulu tugel ndase tiba glundung. Glundung mubeng nang lapangan karo ngaji. Maca ayat Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mukome enggak stok sing gelem ngaji, enggak sampai sing mutuk. Iya itu nih. Sing mutuk ngaji. Jadi enggak stok gelem ngaji ya Allah, mandeg menghadap ke arah kiblat. Tunggang sing mane. Baik sampean, maju. Mulut balamu meletak. Tak tawani, apakah kamu mau masuk agamaku, meninggalkan agamamu yang lama, akan aku beri kekuasaan dan melimpahnya agamamu. Jadi tentara yang kedua, lebih baik aku mati bersama temanku yang tadi daripada aku menjual akidah kepada engkau mati. Bangsa. Iya, beli kaya ngeke. Angger tawanan, kaya pan gimbir nama boten. Masalah Ya Allah. Raja Faisal jengkel mani, hambal mani gulune jebwe. Tugel mani, endas tiba glundung ngaji mani. Macanya Quran bahwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Mandek jejer karondasi pertama menghadap ke arah kiblat. Si jemari budak rupanya ke rada tengkeng. Ya. Salahane wis kepoyo.
Serunda terunda selama duduk terunda. Aduh, aja jadi nyata udah menang. Apa itu? Aja. Ya Allah. Abi kamu serunda. Gimana kan bukan sahabat mula betak kabeh. Siapkah kamu mengikuti agama meninggalkan agama yang lama? Aku beri kemewahan dan kekuasaan. Dasar iman tipis. Cara wonten dipun kula dari panjenengan mawon sing mriki boleh kepen. Ya anak bacakan apa ya? Gampang iya, baca kok pentok. Ya Allah. Tapi jari menteri misi mari raja Faisal. Tuan Raja, orang seperti ini harus kita tes dulu, kita coba dulu sampai di mana kesetiaannya, loyalitasnya sampai di mana pada kita. Terus bagaimana cara mengetes ini? Itu tentara masih tersisa 17. Coba perintahkan dia untuk membunuh teman-temannya. Kalau dia benar-benar mau membunuh teman-temannya, berarti dia sudah loyal pada kita. Bagaimana? Oh ya, betul. Coba kaca batinmu dari 15 tugel demi kabeh demi harta benda kemewahan duniawi kaca batin mantap ya Allah 17 net pragat pengasaran pan langsung diwehi menterinya misi mani Tuan Raja ilmu kaya itu justru lebih berbahaya bagaimana? Sebab kalau kaca batin si bulan-bulan angin cilik, angin gede, angin tua, bete ya, apalagi kalau yang sampai si bene tenang dia kita beri bukan asing undang ini nah baik langsung lagi kok kira-kira asing undang kan beda atau orang terus bagaimana? Justru orang seperti ini sangat berbahaya oleh pakai ini tetap pijen dulu nih. Orang sida oli kemewahan duniawi, orang sida oli kekuasaan, tetap dia itu meninggal dunia terbunuh, tapi wis adol akidahnya. Enggak setukel tiba ngaji. Sembung beda, mau sing loro, mubenge kaya mubenge wong toat. Ayo mubenge wong toat. Ya. Sementara kepala yang ketiga mubenge searah jauh-jauh. Ngajine afaman haqqa alaihi kalimatul adab afaman kanu hidu mantina. Muga ngaji pragat mandek tapi berlawanan dengan dua kepala yang pertama. Orang jejer itu artinya bahwa perjuangan jihad itu memang butuh pengorbanan. Apapun itu bentuknya, sing berjuang pendidikannya berkorban, sing berjuang organisasi, apapun kan ulah bayarannya, tapi tetap kita harus mengibarkan panji-panji Nahdlatul Ulama. Akhir dari pengurus nanti alam kok enak. Kalau sing paling berat itu kan ranting sampai rontang ranting. Ujung tobat dan ujung tombol. Kan kok tapi dilakoni. Demi hikmah kita kepada para kiai, para masyayikh. Dan dalam berjuang kita tidak mesti harus berada di depan. Terkadang anak sih nyobi yang soten, anggap bilang, nana barang salah jadi latane, kantem, apa ya orang kayak kan tidak harus berada di depan. Silakan berjuang di kalimat ilahi ta'ala. Kita bisa mengaca dari seorang sahabat Khalid bin Walid, luar biasa bin Walid.
masuk Islam tahun 7 Hijriah. Mengikuti perang Mu'tah yang menyelamatkan 3.000 pasukan muslim dari 200.000 pasukan Nasrani. Padahal sejarah mencatat kekalahan Nabi dan sahabat di perang Uhud itu juga karena taktik Khalid bin Walid yang masih kafir. Perang Uhud Nabi kalah, taktik Khalid bin Walid. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam tahun 7 Hijriah, bisa memenangkan perang-perang yang dilakukan oleh Rasul, bahkan sampai sahabat Abu Bakar, sampai sahabat Umar, sehingga nama Khalid bin Walid begitu baru. Sampai terkenal nang dindi wis disarak lagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Allah ya Rabbi. Suatu ketika dalam keadaan perang, Khalid bin Walid ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai komandan. Ya. Seketika Khalid bin Walid dipanggil oleh sahabat Umar. Khalid, letakkanlah jabatan komandan. Kau diculna, diberikan kepada orang lain. Khalid bin Walid keder nyong sana bisanya dicopot dari jabatannya. Jadi Umar, kamu gak salah apa-apa. Orang salah. Khalid tak paham. Kalau memang aku gak ada salah, kenapa jabatan mesti dilepas? Jadi sahabat Umar, Khalid, aku temanmu dan kamu temanku. Aku nggak ingin orang-orang itu mengkultuskan kamu, sehingga nanti akan timbul kesombongan dalam hatimu. Perang anggar sing mimpin Khalid, ya mesti beres. Orang Khalid lawan. Bangunan kae, anglakan nyong, biasa. NU kae, anglakan nyong, ya apa jalan? Dicopot dari sahabat Umar. Karena apa? Orang kuatir bukan Khalid ada sifat sombong. Ya Allah, ngerti keadaan yang seperti itu, Khalid dikep mari sahabat Umar. Mengkolah sebenar-benarnya teman. Orang cengkel. Orang ini pimpinanmu tidak apa, wong sing menjadi komandan kau juga ganti.